UEFA bakal bagikan 10.000 tiket gratis di final Liga Champions. Asosiasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA telah berencana untuk membuat kebijakan lengkap dengan memberikan tiket gratis kepada para fans dua finalis Liga Champions pada musim 2021-2022 ini. Tak hanya itu, UEFA juga akan memberikan tiket gratis pada babak final di ajang yang lain seperti Liga Champions Eropa Wanita dan juga UEFA Conference League. UEFA nantinya akan menyiapkan kuota sebanyak 30.000 lembar tiket gratis yang dibagikan menjadi 4 kategori ajang yang berbeda, yakni 6.000 untuk dialokasikan untuk masing-masing final Liga Champions Wanita dan juga final Konferensi Eropa. Adapun 8.000 tiket untuk ajang Liga Eropa, serta untuk tiket final Liga Champions sebanyak 10.000 lembar tiket. Kebijakan tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi kepada para supporter yang tetap mendukung tim kesayangannya selama pandemi COVID-19. 3 bintang Bayern Munchen dapatkan ancaman pembunuhan. 3 nama pemain Bayern Munchen dikabarkan ditulis dalam sebuah surat yang berisi ancaman pembunuhan. Dilansir dari Daily Mail, ketiga pemain tersebut adalah Robert Lewandowski, Manuel Neuer, dan juga Sergei Gnabry. Selain ancaman untuk ketiga pemain di Rotten, surat tersebut juga menjadi ancaman bagi wasit Bundesliga Jerman. Kabar terbaru menyebutkan bahwa surat tersebut sudah diteruskan ke pihak kepolisian serta Asosiasi Sepak Bola Jerman. Cesar Azpilicueta hoki sapu bersih semua trofi bersama Chelsea. The Blues baru saja dinobatkan sebagai juara Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Hal itu sangat berarti bagi sang kapten yakni Cesar Azpilicueta yang kini berhasil menjadi pemain Chelsea pertama yang menyapu bersih trofi di kompetisi mayor. Dia sudah merasakan kemenangan di ajang Liga Inggris, Liga Champions, Liga Eropa, Piala Super Eropa, Piala FA, dan juga Piala Liga Inggris. Dan ex-bos Premier League yakni Neil Warnock meyakini bahwa bek berusia 32 tahun tersebut sangat beruntung memenangkan begitu banyak trofi di Stamford Bridge. Ikuti Xavi, Andreas Iniesta ingin kembali ke Barcelona setelah pensiun. Iniesta diketahui meninggalkan Barcelona pada tahun 2018 yang lalu untuk bergabung dengan klub asal Jepang yakni Vissel Kobe. Sebelum meninggalkan Camp Nou, mantan gelandang timnas Spanyol tersebut sudah menandatangani kontrak seumur hidup dengan Barcelona. Mantan rekan Xavi di Barcelona tersebut masih akan fokus pada permainannya, namun ia juga mulai memikirkan masa depannya ketika sudah memutuskan untuk pensiun. Legenda Barcelona yakni Andres Iniesta mengaku ingin mengikuti jejak dari Xavi Hernandez yang kembali ke Barcelona setelah pensiun sebagai pemain. Dikabarkan Iniesta sendiri akan mempersiapkan diri sebagai direktur olahraga dari Barcelona. Enggan tim dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tidak akan pindah menuju PSG. Menurut laporan The Sun, Ronaldo akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini jika Manchester United gagal lolos menuju ajang Liga Champions pada musim mendatang. Mega bintang asal Portugal itu tidak akan pernah menerima jika harus bermain di Liga Eropa. Jika memutuskan berpisah dengan Manchester United, Ronaldo tidak akan kekurangan pilihan. Saat ini ada klub potensial yang dikaitkan dengan dirinya, yakni PSG, Bayern Munchen, dan juga AS Roma. Kepindahan Ronaldo ke PSG dimungkinkan jika Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada musim panas nanti. Namun menurut kabar dari Gianluca Di Marzio, kemungkinan itu sangatlah kecil karena CR7 August tim dengan Lionel Messi. Tokyo Verdy, klub yang orbitkan Hulk. Salah satu kontestan Cityleague yakni Tokyo Verdy merupakan tim yang besar berperan dalam karir mantan pemain timnas Brasil yakni Hulk. Sebelumnya pemain Indonesia yakni Pratama Arhan secara resmi bergabung dengan Tokyo Verdy. Jauh sebelum diperkuat oleh Pratama Arhan, Tokyo Verdy pernah diperkuat oleh Givanildo Ferreira de Sousa atau yang biasa disapa dengan Hulk. Sebelum meniti karir di Eropa, Hulk sempat mencoba peruntungan di Chili saat usianya masih muda. Dan salah satu klub yang diperkuat oleh Hulk adalah Tokyo Verdy. Selama semusim membela Tokyo Verdy, Hulk menyumbangkan 37 gol dari total 42 penampilan. Namun akhirnya Hulk pindah menuju FC Porto 1 tahun kemudian. Petinggi Real Madrid murka lihat Ancelotti main bertahan saat berjumpa dengan PSG. Real Madrid takluk dramatis di kandang milik PSG. Madrid kalah karena kebobolan di menit-menit akhir laga.
Kekalahan itu begitu menyesakan, mengingat Real Madrid nyaris membawa pulang hasil imbang tanpa gol. Carlo Ancelotti sebagai pelatih memilih untuk bertahan total sejak menit awal, dan ia hanya mengandalkan beberapa serangan balik. Dengan strategi tersebut, statistik menyebutkan bahwa Real Madrid cuma melepaskan 3 tembakan sepanjang 90 menit tanpa satupun mengarah ke gawang. Dan dengan performa inilah lantas membuat petinggi Real Madrid sebel bukan main. Dikutip dari ESPN, mereka dikabarkan sudah memberitahukan itu kepada Ancelotti dan mempertanyakan keputusan pelatih Italia itu untuk menggunakan strategi bertahan. Terlalu meremehkan, Bayern Munchen hampir saja kalah. Bayern Munchen dipaksa bermain imbang 1-1 ketika menyambangi markas RB Salzburg dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Wakil Austria itu unggul terlebih dahulu lewat gol dari Adamu di menit ke-21, dan Bayern Munchen hampir saja kalah sampai akhirnya Kingsley Coman menciptakan gol balasan di menit yang ke-90. Sebelum pertandingan melawan Salzburg, Bayern Munchen telah membuka penjualan tiket untuk babak perempat final. Itu artinya Bayern Munchen telah meremehkan lawannya tersebut dengan pede bisa mudah mengalahkan RB Salzburg. Namun hasil leg pertama tak sesuai apa yang diharapkan oleh Bayern Munchen. Julian Nagelsmann menyatakan timnya tidak main maksimal dan beruntung saja tidak kalah pada laga tersebut. Resmi Liverpool jajah kota Milan. Liverpool secara resmi menjajah kota Milan pada musim 2021-2022 ini. Sebab dari 2 lawatan ke markas klub asal kota Milan tersebut, yaitu AC Milan dan juga Inter Milan, The Reds selalu mengakhiri laga dengan sebuah kemenangan. Inter Milan menjadi tim asal kota Milan kedua yang dihadapi oleh Liverpool di ajang Liga Champions pada musim ini. Sebelumnya Liverpool lebih dahulu berjumpa dengan AC Milan di babak fase grup. San Siro dan Giuseppe Meazza adalah tempat yang sama. Entah Inter Milan atau AC Milan, Liverpool tetap memenangkan pertandingan. Mohamed Salah jebol gawang Inter dan Milan di musim yang sama. Mohamed Salah diketahui mencetakkan gol penutup kemenangan 2-0 Liverpool atas AC Milan dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Giuseppe Meazza, pertandingan antara kedua tim berlangsung sangat sengit. Meski begitu, pada akhirnya pengalaman dan perbedaan kualitas skuad menjadi pembeda. Roberto Firmino menjebol gawang Inter Milan di menit ke-75. Kemudian Mohamed Salah menggandakannya 8 menit kemudian. Dengan golnya ke gawang Inter Milan, Mohamed Salah melengkapi catatan uniknya di ajang Liga Champions pada musim ini. Mohamed Salah menjebol gawang 2 Milan di musim Liga Champions yang sama, ini pada musim 2021-2022. Tidak banyak pemain yang bisa mencapai torehan istimewa seperti itu. Menurut Opta, Mohamed Salah adalah pemain kedua yang melakukannya setelah Peter Crouch pada beberapa tahun yang lalu. Diego Jota alami cedera. Kemenangan Liverpool atas Inter Milan harus dibayar mahal. Penyerang andalan Reds yakni Diego Jota cuma main separuh babak permainan karena cedera. Diego Jota harus ditarik keluar karena ada masalah dengan ligamen ankle-nya. Ankle-nya bengkak saat jeda dan kami tahu harus menggantinya, ujar dari manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp. Ditariknya Jota itu lebih dikarenakan ankle-nya bermasalah usai mendapatkan tackle. Alhasil Jota harus mendapatkan perawatan dalam beberapa hari ke depan. Liverpool bahkan was-was menantikan perkembangan kondisi dari Diego Jota, mengingat ada partai final Piala Liga Inggris kontra Chelsea yang menunggu pada tanggal 27 Februari nanti. Manchester United terancam kena hukuman dari FA. Manchester United meninggalkan setitik noda dalam kemenangan kontra Brighton kemarin. Hal itu berkaitan dengan sikap para pemain ketika Anthony Elanga dilanggar oleh Lewis Dunk. Mulanya wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Dunk. Keputusan tersebut membuat para pemain Manchester United lantas marah dan langsung menghubungi wasit untuk melampiaskan protes. Karena terdesak, wasit pun meninjau ulang kejadian lewat VAR. Itu kemudian mengubah keputusannya dan memberikan kartu merah kepada Lewis Dunk. Rupanya aksi protes dari pemain Manchester United tersebut tidak sejalan dengan aturan dari FA. Manchester United didakwa melanggar aturan FAE 20.1 menyusul laga Liga Inggris kontra Brighton kemarin. Namun hingga kini belum diketahui hukuman apa yang bakal didapatkan oleh Setan Merah. Manchester United hidupkan rencana pembajakan Calvin Phillips.
Sejak tahun yang lalu Philip gencar dikaitkan dengan kubu Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik dengan kemampuannya setelah ia tampil bagus di ajang Euro 2020 kemarin. Menukil dari Nentimin, Manchester United belum menyerah untuk mendapatkan jasa Phillips. Mereka dilaporkan akan mencoba merekrut sang gelandang pada musim panas nanti. Manchester United dikabarkan serius untuk mendatangkan Calvin Phillips karena kebutuhan mereka akan gelandang bertahan sangatlah mendesak. Dikabarkan di musim panas nanti Nemanja Matic dilaporkan kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford. Alhasil Manchester United tidak memiliki gelandang bertahan murni di tim mereka pada saat itu. Menurut laporan yang sama, ada celah bagi Manchester United untuk membajak sang gelandang karena saat ini proses negosiasi kontrak baru dari Phillips belum menemui kata sepakat. Presiden Besiktas mengklaim Balotelli bakal gabung dengan Juventus. Besiktas bertandang ke markas Adana Demirspor untuk melakoni laga lanjutan Super League. Dalam pertandingan itu, petinggi Demirspor yakni Murat Sancak memulai perselisihan antara kedua klub tersebut. Ia mengatakan kalau Besiktas bakal memperkerjakan Şenol Güneş sebagai pelatih pada musim depan. Dan Presiden Besiktas yakni Ahmet Nur Çebi tidak suka dengan pernyataan sembarangan dari Sancak tersebut. Kata-katanya bisa saja menyebabkan masalah di internal Besiktas. Tidak heran kalau sang Presiden Besiktas jadi sebel dan membuat api perselisihan semakin membara. Kemudian Nur Çebi meniru perlakuan dari Sancak dengan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia juga turut membuat pernyataan terkait Adana Demirspor dengan mengklaim bahwa Vincenzo Montella akan pindah menuju Trabzonspor dan juga Mario Balotelli akan segera bergabung dengan Juventus. Nasib Lewandowski menjadi buram, Bayern Munchen tertarik angkut Cristiano Ronaldo. Klub berjuluk The Rotten tersebut ingin membajak mega bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Keputusan tersebut dipicu beratnya masa depan dari Robert Lewandowski. Belakangan ini masa depan dari pemain Polandia tersebut memang tengah diungkit-ungkit. Penyebabnya adalah masalah perpanjangan kontraknya. Meski masih tampil impresif bersama Bayern Munchen, namun Lewandowski urung memperbarui kontraknya bersama Bayern Munchen. Bayern Munchen pun sudah mempersiapkan untuk mencari penggantinya. The Rotten rupanya menjatuhkan pilihan kepada sang mega bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Wajar saja jika saat ini Ronaldo dihubung-hubungkan dengan beberapa klub besar lainnya. Berita tersebut senada dengan situasinya saat ini di Manchester United. Belum lama ini Ronaldo menyatakan bahwa ia tidak akan bermain dengan klub yang tidak bermain di ajang Liga Champions. Asnawi Mangkualam ganti nomor punggung pada musim kedua. Ansan Grenis mengumumkan perombakan komposisi pemain jelang kompetisi bergulir pada tanggal 26 Februari mendatang. Pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam masih mendapatkan kepercayaan dari Ansan Greener sejauh ini. Hal itu terbukti ketika Asnawi mendapatkan perpanjangan kontrak di Ansan hingga tahun 2023. Selain itu, Asnawi Mangkualam juga berkesempatan mengganti nomor punggung pada musim keduanya di Liga Korea Selatan nanti. Jika pada musim lalu Asnawi menggunakan nomor punggung 41, kali ini ex penggawa PSM itu akan kembali nomor punggung kebesarannya. Asnawi kini bisa memakai nomor punggung 14 yang identik dengan dirinya saat membela PSM dan juga timnas Indonesia. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.